Selamat siang anak-anak semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu Edit. Dan sekarang kita akan belajar tentang seni budaya, melanjutkan materi pertemuan kita di minggu kemarin. Untuk materi yang akan kita pelajari di semester ini, awalnya kita akan mempelajari tentang konsep, teknik, dan prosedur dari ragam gerak tari tradisional. Untuk pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep dari gerak tari tradisional. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkannya, mempelajari tentang teknik dan prosedur gerak tari tradisional. Sebelum kita masuk mempelajari lebih dalam tentang teknik dan prosedur, kita harus tahu bahwa tari menurut koreografinya terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama tari tunggal atau tari yang hanya ditarikan hanya satu orang saja. Nah, bisa dilihat di sini ada contohnya. Bisa juga contoh lainnya itu dari Banyuwangi tari gandrung, kemudian dari Kalimantan tari kancet ledo. Nah, yang kedua di sini tari duet atau berpasangan. Namanya saja berpasangan. Kalau begitu harus ada laki-laki, harus ada perempuan yang berpasangan. Di sini ada contohnya. Contoh lain, kalian bisa lihat tari katreji dari Maluku. Bisa ya? Terus yang ketiga di sini ada tari kelompok. Kalau kalian perhatikan di sini, tari kelompok ini diisi oleh beberapa perempuan yang menggunakan kipas, ya kan? Kipas. Terus kalau contoh lainnya kalian bisa lihat di tari saman dari Provinsi Aceh. Gitu ya. Dengan demikian, ini harus kalian ingat, tari menurut koreografinya terbagi atas 3 bagian, tunggal, pasangan, dan kelompok. Oke, kita lanjut. Gerak merupakan salah satu keunikan pada tari. Keunikan dapat berdasarkan dari daerah mana tarian tersebut berasal. Ya sudah pasti setiap tarian pasti memiliki ciri khas, ya kan? Untuk dapat melakukan gerak, dilakukan teknik dan prosedur yang berbeda-beda. Teknik itu apa? Teknik tari artinya cara melakukan gerak, sedangkan prosedur tari artinya tahapan-tahapan dalam teknik tari tersebut. Contohnya, gerak berjalan. Teknik tarinya dapat dilakukan dengan teknik jinjit. Jadi agak berbeda ya dengan orang berjalan pada umumnya. Kalau menari, gerak berjalannya biasanya tekniknya itu dilakukan dengan jinjit. Oke ya, kaki yang jinjit. Kemudian prosedurnya bagaimana? Prosedur yang dilakukan gerak berjalan dengan teknik jinjit, misalnya dimulai dengan badan tertumpu pada tumit kita, kemudian melangkah setahap demi setahap. Oke ya, dipahami? Oke, Ibu rasa itu jelas, sudah bisa kalian pikirkan menggunakan kalian punya nalar kalian. Ada 2 jenis gerak tari, yaitu yang pertama gerak tari murni, yang kedua gerak tari maknawi. Kita bahas yang pertama. Gerak tari murni adalah gerak yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Dalam pengolahannya pun tidak mengandung arti. Yang dipentingkan hanya faktor keindahannya, seperti gerakan melambaikan tangan. Seperti itu ya. Sedangkan yang kedua, gerak maknawi. Gerak maknawi adalah gerak yang telah diubah menjadi gerak yang indah, kemudian mengandung suatu arti dan maksud tertentu di samping hanya keindahannya saja. Gerak maknawi disebut juga dengan gerak gestur, yaitu gerak yang mampu untuk menirukan. Dalam hal peniruan, gerak terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama gerak imitatif
atau peniruan dari gerak hewan dan alam. Kemudian yang kedua, gerak mimitif atau gerak-gerik manusia. Nah, gerak mimitif ini adalah merupakan bahan utama dalam gerak tari. Ini adalah contoh gerak maknawi. Nah, gerak maknawi contohnya di sini tari tani, tari nelayan. Kalau dari Maluku tari Bermiti, ya kan? Gerak tani, tari nelayan ini merupakan contoh-contoh tari yang biasa diambil dari kehidupan kita sehari-hari, kehidupan manusia sehari-hari, menirukan gaya manusia dalam aktivitas sehari-hari. Jadi ini tergolong dalam gerak maknawi. Kemudian gerakan memetik teh. Nah, contoh tari dalam memetik teh, kemudian menumbuk padi, ya kan? Dua contoh ini juga merupakan contoh-contoh tari yang gerakannya itu diambil dari proses aktivitas manusia pada umumnya setiap harinya. Oke ya semua, karena tadi kita sudah mempelajari melihat contoh-contoh dari gerak tari maknawi. Di sini Ibu akan memberikan contoh gerakan dalam tari murni. Oke, jadi hanya dengan gerakan melambaikan tangan, ya kan? Hanya yang dilihat adalah gerakan indahnya saja, namun dia tidak mengandung arti. Oke ya.